di sini saya akan menjelaskan rancangan acak lengkap. Yang pertama, pengertian dari rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap adalah rancangan lingkungan di mana perlakuan-perlakuan yang ditempatkan pada unit percobaan-percobaan secara acak lengkap atau semua satuan percobaan sebagai satu kesatuan di mana perlakuan-perlakuan ditempatkan secara acak. Rancangan acak lengkap dapat dilakukan jika kondisi unit percobaan homogen atau baik sekali untuk percobaan laboratorium. Banyak ulangan boleh sama ataupun tidak sama. Jika ulangan tidak sama, dapat disebabkan karena faktor biaya, lingkungan, ataupun amatan yang hilang. Penempatan perlakuan secara acak lengkap, sehingga keragaman total yang diperoleh berasal dari keragaman karena perlakuan dan keragaman yang tidak terkontrol. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rancangan acak lengkap yaitu, pertama, rancangan acak lengkap hanya boleh diterapkan jika media percobaan relatif homogen. Yang kedua, banyaknya ulangan untuk setiap perlakuan boleh tidak sama, tapi disarankan sama. Yang ketiga, penempatan perlakuan secara acak lengkap, sehingga keragaman total hanya diuraikan ke dalam keragaman karena perlakuan dan keragaman karena hal-hal lain atau ragam acak. Kemudian kelebihan dan kekurangan RAL, yaitu yang pertama kelebihan, membuat layout mudah. Yang kedua, analisis statistika mudah dan sederhana. Yang ketiga, ulangan masing-masing perlakuan tidak harus sama. Yang keempat, missing value tidak perlu diduga. Sedangkan kekurangan dari RAL yaitu, jika perlakuan banyak, maka akan sulit mendapatkan media homogen sehingga RAL kurang tepat digunakan. Berikut adalah model untuk rancangan acak lengkap, yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ, di mana I-nya itu dari 1 sampai P, dan J-nya dari 1 sampai N, dengan P sama dengan jumlah perlakuan, dan N jumlah ulangan. Kemudian YIJ, pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Mu sama dengan rata-rata umum, tau I yaitu pengaruh perlakuan ke I, dan epsilon IJ yaitu pengaruh acak pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Untuk hipotesis yang diuji, H0 yaitu tau I sama dengan tau 2 sama dengan titik sampai dengan tau I, yaitu perlakuan berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sedangkan H1-nya yaitu paling tidak ada satu perlakuan berpengaruh terhadap respon yang diamati. Atau mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik sampai mu I, atau semua perlakuan memberikan respon yang sama, sedangkan H1-nya paling sedikit ada sepasang I aksen, di mana mu I tidak sama dengan mu I aksen. Berikut ini adalah tabel ANOVA untuk rancangan acak lengkap. Sumber keragamannya ada 3, yaitu perlakuan, galat, dan total. Untuk derajat bebas perlakuan, yaitu P-1 atau jumlah perlakuan dikurang 1. Derajat bebas untuk galat, yaitu jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan -1. Sedangkan derajat bebas untuk total yaitu jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan dikurang 1. Untuk rumus jumlah kuadrat ada di samping, yaitu pertama kita cari FK atau faktor koreksi, yaitu sigma I1 sampai P, sigma J1 sampai N, YIJ kuadrat dibagi P dikali N. Kemudian untuk JKT, yaitu jumlah sigma I1 sampai P
sigma J 1 sampai N YIJ kuadrat dikurangi faktor koreksi. Untuk jumlah kuadrat perlakuan, yaitu sigma I 1 sampai P, sigma J 1 sampai N YIJ kuadrat per N kurang FK atau faktor koreksi. Dan jumlah kuadrat galat, yaitu jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Untuk kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas masing-masing sumber keragaman. Dan untuk statistik uji F adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Untuk pengujian hipotesis, statistik uji F dibandingkan dengan F tabel dengan derajat bebas 1, yaitu jumlah perlakuan dikurangi 1, dan derajat bebas 2, jumlah perlakuan dikali jumlah ulangan kurang 1, atau DB1 sama dengan DB perlakuan, DB2 sama dengan DB galat. Dengan demikian, jika statistik uji F lebih dari titik kritis F, maka hipotesis 0 ditolak dan berlaku sebaliknya. Penolakan hipotesis 0 berimplikasi bahwa perlakuan yang diberikan terhadap unit-unit percobaan memberikan pengaruh respon yang diamati. Berikut ini adalah contoh soal untuk ulangan sama. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh karbon tetrakloride sebagai pembunuh cacing. Pada penelitian ini, menggunakan 20 tikus yang terinfeksi larva cacing sebanyak 5 tikus digunakan sebagai kontrol tanpa dilakukan injeksi karbon tetrakloride, sedangkan 15 tikus lainnya diobati dengan karbon tetrakloride 1, 2, dan 3. Pengamatan dilakukan selama 10 hari. Kemudian tikus dibedah dan dihitung jumlah cacing dewasa yang masih tersisa. Pertanyaannya yaitu apakah penggunaan obat karbon tetrakloride efektif sebagai pembunuh cacing? Berikut ini adalah data hasil penelitian, yaitu dengan perlakuan 1 sebagai kontrol dan perlakuan 2, 3, dan 4 yang diberikan injeksi karbon tetrakloride. Hipotesis yang digunakan pada H0, penggunaan obat karbon tetrakloride tidak berpengaruh dalam membunuh cacing, dan H1, paling tidak ada 1 karbon tetrakloride yang berpengaruh dalam membunuh cacing. Dengan rumus yang telah diberikan di slide sebelumnya, maka kita dapatkan hasil jumlah kuadrat tengah sebesar 191.747,8, jumlah kuadrat perlakuan sama dengan 135,34,2, dan jumlah kuadrat yaitu jumlah kuadrat tengah, jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat tengah total kurang jumlah kuadrat perlakuan, yaitu hasilnya 56.713,6. Selanjutnya, tabel ANOVA berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini DB perlakuan sebesar 3, yaitu jumlah perlakuan dikurangi 1. Kemudian DB untuk galat yaitu 16 dan DB total 19. Kemudian jumlah kuadrat dan kuadrat tengah berasal dari perhitungan sebelumnya, sehingga didapatkan hasil F hitung sebesar 12,699. Dan berdasarkan tabel kita menemukan titik kritis sebesar 3,239. Untuk pengujian hipotesis F dapat didapatkan hasil bahwa
F hitung atau statistik uji F lebih besar dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak dengan tingkat dengan tingkat kesalahan 5% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa penggunaan obat karbon tetraklorid berpengaruh dalam membunuh cacing. Kemudian contoh soal untuk ulangan yang tidak sama. Ini soalnya sama seperti sebelum yang ulangan sama, namun dapat dua perlakuan yang ulangannya berbeda, yaitu perlakuan 2 dan perlakuan 3. Kemudian untuk hipotesis yang digunakan, H0, penggunaan obat karbon tetraklorid tidak berpengaruh dalam membunuh cacing, dan H1, paling tidak ada satu karbon tetraklorid yang berpengaruh dalam membunuh cacing. Untuk rumus untuk perhitungan pada soal ini sama seperti sebelumnya, namun pada perbedaannya yaitu pada jumlah kuadrat perlakuan, yaitu di sini n-nya berbeda-beda, ada yang 5 dan ada yang 4, sehingga jumlah kuadrat perlakuan yang dihasilkan akan berbeda dengan yang ulangan sama. Selanjutnya tabel ANOVA. Di sini derajat bebas perlakuan 3 dan derajat bebas Galat 14. Kemudian berdasarkan perhitungan dihasilkan statistik uji F sebesar 17,888 dan F tabel sebesar 3,344. Berdasarkan tabel ANOVA, statistik uji F lebih besar dari F tabel, sehingga hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, dengan tingkat kesalahan 5% sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa penggunaan obat karbon tetraklorid berpengaruh dalam membunuh cacing. Selesai. Breakdown.